Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini aku akan kasih tips atau cara gimana sih caranya agar toko kita ya, tentunya jualan sembako itu bisa berkembang dan juga omsetnya naik. Jadi tolong disimak ya, karena ini akan berpengaruh banget ke penjualan kalian kalau misalkan kalian praktekkan dan juga ikuti cara-caranya dengan baik. Tapi sebelum itu, kalian yang belum subscribe, yang belum like, tolong dibantu dulu ya, supaya channel Rumah Serbada Official bisa berkembang dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Tips yang pertama, maksimalkan ruang tempat yang ada di toko kamu yang akan digunakan untuk mendisplay produk-produk supaya terlihat banyak quantity yang ada di toko kita ketika misalkan ada customer yang datang. Selain itu, dengan kita memaksimalkan ruang yang ada di toko kita, itu akan terlihat lebih nyaman di mata para pengunjung serta orang-orang yang ada di sekitaran toko. Tips yang kedua, coba kalian manfaatkan meja kasir untuk menata produk-produk yang impulsif atau barang yang sering dibeli orang tanpa terfikirkan sebelumnya. Contoh, sebelumnya aku berniat ke toko sembako itu untuk membeli beras. Namun ketika aku akan melakukan pembayaran, itu aku melihat ada coklat, terus ada ciki atau snack-snack yang memang sering aku makan ketika aku lagi santai. Nah, dari situ juga kemungkinan aku akan berpikir untuk membeli produk tersebut karena aku suka gitu kan. Nah, dari contoh tersebut itu sebetulnya simple ya. Ketika customer datang dan customer melihat ada produk yang emang dia suka, dia akan membeli. Jadi omset toko otomatis akan terbantu juga dengan adanya produk impulsif tersebut. Tips yang ketiga, ketika kalian mempunyai barang-barang yang memang untuk pergerakan keluarnya lambat atau penjualannya lambat, coba deh kalian buat promosi atau paketan sembako kayak gitu. Karena ketika kalian membuat bahan promosi atau paketan sembako seperti itu, ada kemungkinan juga untuk menambah ketertarikan orang untuk membeli. Karena perilaku orang itu kan ketika mendengar kata promo adalah yang terfikirkan, aku bayar murah tapi akan dapat banyak. Sebagai contoh, kalau lagi nggak promo, harga beras itu 40.000 per 5 kilo. Harga daging slice 30 ribuan. Berarti kan kalau misalkan harga normal itu 70.000. Nah, coba kalian bikin paketan itu menjadi seharga 60.000 atau 65.000. Tapi perlu perhitungan yang matang ya, karena ketika kita membuat paketan sembako itu artinya kita akan mendiskon atau memotong keuntungan kita sendiri. Saran dari aku, selama itu masih menguntungkan dan tidak terlalu rugi, jadi tidak perlu takut ya untuk membuat paketan sembako. Oke, mungkin tips dan cara meningkatkan omset penjualan di toko sembako dari aku cukup sekian dulu. Kalau misalkan ada yang mau menambahkan bisa langsung komen di bawah aja ya. Jangan lupa juga untuk dibantu share karena mungkin informasi atau tips ini akan berguna juga untuk teman-teman yang ada di luar sana. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari aku. Jangan lupa dibantu subscribe, di like dan juga di share guys. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. See you.